Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terdengar. Oke, oke. Eh, kita lanjut ke materi pertemuan ke-12 ya. Di pertemuan 12 eh, kita bahas tentang relay. Apa itu relay? Kenapa relay itu penting? Nah, mungkin kan kemarin di minggu ke-9 setelah UAS tuh teman-teman udah praktek monitoring di HT22, monitoring suhu ya, menggunakan apa namanya? Menggunakan Blink ya atau web server pihak ketiga. Kemudian di minggu ke-10 teman-teman udah ngontrol menggunakan Blink juga, tombol-tombolnya dikontrol jarak jauh. Kemudian di minggu ke-11 teman-teman udah coba kombinasi monitoring dan kontrol. Linknya udah di-upload semua ya di Google Drive-nya. Kemudian nah di minggu ke-12 ini kita akan kenalan sama yang namanya relay. Karena relay ini penting untuk teman-teman mengimplementasikan di project besarnya nanti. Ketika nanti di project besar, teman-teman biasanya kan ada perangkat-perangkat elektronik yang butuh arus arus besar gitu, atau arus kuat atau arus AC. Arus AC itu yang biasanya colokan ke PLN ya, listrik PLN 220 volt, itu namanya arus kuat atau arus besar, arus AC. Nah, selama ini kalau yang arus atau listrik yang dari microcontroller itu adalah arus DC atau arus kecil. Nah, arus DC ini biasanya voltasenya kecil-kecil. Mulai dari yang disediakan di microcontroller ini kan ada 3,3 volt, ada 5 volt ya. Nah, cuma sampai 5 volt ya, nggak sampai 12 volt. Nah, kalau mau butuh 12 volt, berarti teman-teman butuh aki mungkin gitu. Aki itu DC juga ya. Tapi berarti suplainya udah nggak bisa, kalau 12 volt udah nggak bisa dari sini. Maka teman-teman butuh yang namanya adaptor. Nah, atau mungkin nanti tadi pengennya arus AC kayak lampu, TV, kipas angin, pompa air yang besar, itu kan arusnya arus AC ya, atau colok listrik langsung. Nah, itu berarti nggak bisa ngambil arus listrik dari si ISP-nya, maka kita perlu supply dari arus besarnya. Nah, ketika kita ngambil arus besar, maka kita butuh yang namanya relay. Tuh, jadi kita kenalan apa itu relay. Jadi relay ini berfungsi sebagai saklar listrik yang dikendalikan oleh arus kecil. Jadi arus kecil ini yang akan nge-trigger. Arus kecil itu dari si ISP32-nya nah, tadi. Jadi ISP32 akan masuk, kemudian untuk nge-trigger nyalain si arus besar atau arus yang DC tadi, arus AC tadi. Arus listrik PLN tadi ya. Nah, jadi dia sebagai saklar nyalain matiin arus besarnya. Nah, fungsi relay yaitu memutuskan menyambungkan arus besar yang dikontrol dari arus kecil. Arus kecil itu yang dari si ISP32-nya tadi. Arus besarnya yang kita colokin ke colokan listrik. Nah, jenis relay ada mechanical, ada solid state. Nah, kalau mechanical dia kayak gini cara kerjanya, jadi pakai pair, ada pair, dia ngejetrek gitu ya. Biasanya kok kalau di relay berfungsi atau enggaknya dia akan ada bunyi cetik-cetiknya gitu, ngejetrek. Nah, kalau yang solid state relay itu pakai elektronikal, jadi dia biasanya nggak bunyi, nggak ada cetrekan-cetrekannya karena dia pakai apa namanya resistor gitu untuk ngontrol on off-nya. Kemudian ini pengimplementasiannya, ini contohnya ya, ini lampu listrik PLN, itu lampu listrik yang colok ke PLN itu kan biasanya teman-teman nyoloknya kayak gini ya, colokannya kayak gini, dia dicolok langsung ke arus listrik 220 volt atau arus AC. Nah, sedangkan yang ke ISP itu harus DC, maka rangkaiannya seperti ini. Jadi si relay ini sebagai penghubung untuk si arus AC-nya, tapi kontrolnya dari si ISP32. Ini contoh proyek kecil yang semuanya teman-teman pakai sensor peer atau sensor gerak. Ketika ada deteksi gerakan, maka dia akan nge-trigger ke relay untuk nyalakan si lampu dari arus AC. Nah, ini contohnya. Jadi ini nanti bisa aja dari lampu AC, bisa jadi dari kipas angin, TV dan lain sebagainya. Kan TV banyak kan juga pakai arus AC atau nyolok ke colokan PLN. Jadi jangan
arus PLN masuk ke microcontroller ya, jangan langsung ke sini. Tapi kita harus butuh yang namanya relay. Kalau langsung ke microcontroller, microcontrollernya bisa ini apa? over tegangan gitu. Jadi dia bisa konslet atau mati bahkan atau kebakar. Jadi jangan dari arus AC ke microcontroller. Kita butuh yang namanya relay. Nah, contoh ESP32 mengendalikan 3 relay. Nah, di sini ini contoh untuk mengendalikan 3 relay ya. Jadi ini dia nge-trigger ke lampu. Nah, ini kalau lampunya LED-nya masih yang butuh 3 volt, kita bisa atau 5 volt kita bisa ambil dari ESP. Tapi nanti kalau seumpamanya udah yang harus besar, kita udah nggak bisa ngambil dari sini. Nanti kita coba untuk rangkaiannya seperti apa. Kemudian ini kesimpulannya, jadi untuk otomatisasi ya, jadi nantinya teman-teman ketika nanti ngontrol lampu atau alat elektronik yang nyolok ke arus PLN, itu teman-teman harus pakai yang namanya relay. Ini ESP32 nya, kemudian ini relay. Nah, nanti diintegrasikan ke blinknya ya, jadi teman-teman bisa kontrol dari jarak jauh untuk nyalain contohnya lampu di rumah teman-teman. Ini nyolok langsung ke arus PLN. Nah, kita tetap butuh relay untuk nge-trigger kapan si lampu-lampu ini nyala dan kapan matinya. Nah, ini tugas praktikumnya. Kita akan praktikum mempraktekkan ini. Jadi ini rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Jadi lampu ini nanti nyolok ke arus PLN. Ini gambarnya kayak gini. Dia ke PLN, arus PLN. Kalau seumpamanya ini lampunya yang arus AC, nanti ke PLN. Nah, ini nge-triggernya ke sini. Kita tambah sama yang namanya si tombol fisik. Jadi kalau seumpamanya nanti si jaringannya bermasalah, tombol fisik ini juga bisa berfungsi untuk nyalain matiin si lampunya. Tapi kalau seumpamanya jaringannya aman online, kita bisa kontrol dari jarak jauh melalui aplikasi Blink gitu. Oke, sekarang kita coba praktekkan mungkin ya untuk pengimplementasian relay. Silahkan teman-teman buka portofolio projectnya di workview-nya masing-masing. Project, kemudian new project. Kita pakai ESP32 seperti biasa, pilih yang Arduino. Kan udah dibuka semua projectnya. Udah ya, kalau udah dibuka semua, ini kita tambah relay ya, relay. Karena kita mau kenal sama relay, ini komponennya kita tambahkan relay. Relay. Sini kita copy aja, Ctrl copy, paste. Jadi kita sediakan 3 relay ya. Kemudian kita putar, rotate pakai R aja supaya berdiri, pakai R. Nah, oke, ESP32 nya juga saya mau rotate supaya colokan USB nya di atas. Oke, kemudian kita tambah breadboard. Pilih yang half aja, taruh di sini. Kemudian ini tadi terus kita tambah LED kita copy, sediain 3 LED. Oke, kita kasih warna merah, biru, hijau. Kemudian kita coba tambahkan button ya, push button. Push buttonnya kita tambahkan. Untuk tadi kita mau kontrol kalau semua jaringannya bermasalah, kita tetap bisa kontrol melalui tombol fisik nantinya kalau pas diimplementasi di lapangan. Ini kita tambah, Ctrl copy, paste, kita jadikan 3. Ada 3 tombol ya.
3 tombol ini kita kasih warna sesuai kontrol lampunya, yaitu merah, hijau, dan biru. Oke, nah kalau udah, kita coba bikin rangkaiannya ya. Ini positif dan negatifnya kita kasih dari sini ya. Positifnya kita kasih arus 5 volt ke sini, negatifnya kita ambil, kita kasih GND. Mana GND? Nah ini GND. Oke, GND kita kasih di sini, positif di sini, artinya ini udah dapat arus 5 volt sampai ujung sana ya. Nah sekarang yang ini GND-nya kita ambil ke sini langsung aja. Nah dia udah dapat GND. Ini juga sama, kita kasih GND. Juga sama, kita kasih GND. Oke, kemudian PCC itu berarti arus positif, kita kasih ke sini biar dapat 5 volt. Ini juga ke sini. Ini ke sini. Oke, berarti dia udah dapat arus kecil tadi ya, arus kecil yang dari si ESP32. Oke, udah. Kalau udah, selanjutnya untuk LED merah ini kita colokin ke pin yang ada di ESP nya. Saya di sini pakai yang 25. Kemudian untuk nge-trigger lampu hijau saya pakai 26. Untuk lampu biru saya pakai 27. Dan ini saya warnain supaya mewakili warna lampunya, hijau dan biru. Oke, kalau udah, sekarang si lampu ini kita colokin ke, ini kan yang kakinya panjang, kita ke positif ya. Nah, di sini di relay ini ada NO, COM, sama NC. COM ini nanti ke arus positifnya si arus besar. Ini ke arus positif. Sedangkan NO ini sebenarnya untuk tadi nyambung, putus nyambungin. Ini kan tadi gambar yang di PPT-nya teman-teman bisa lihat ya di sini tuh. Nah, dia itu untuk mutus dan nyambungin. Jadi kapan dia putus, kapan dia tersambung. Nah, kalau NO berarti kondisi awal itu putus. Nanti setelah ke trigger dia nyambung. Tapi kalau NC kondisi awalnya dia nyambung. Nanti setelah di trigger dia jadi putus. Nah, kita kan pengennya kondisi awal adalah lampu ini mati. Kemudian kita pencet kontrol baru dia nyala. Makanya kita pakainya yang NO. Jadi kondisi awal mati. Nah, teman-teman tinggal pilih berarti mau NO atau NC. Nah, di sini kita pakai yang NO supaya saat kondisi awal itu LED kondisi mati karena belum tersambung ke COM-nya. Oke, ini juga kita warnai sesuai lampunya. Nah, kemudian kita coba colokan si kita tambah, anggaplah di sini colokan listrik PLN atau AC. Ini dia pakai simbol aja ya. Jadi sebenarnya ini adalah, kita anggap ini adalah colokan listrik. Colokan listrik. Ini harus negatif, ini harus positif. Nah, harus negatif ini kita ambil dari lampu sini.
Jadi kalau teman-teman lampunya AC atau lampu listrik PLN, berarti ini yang kabel negatifnya kita colokin ke sini. Nah, itu ya. Kemudian yang ini kita paralelin aja ke sini. Kita sambungin. Ini juga kita paralelin. Supaya semua dapat arus negatif. Nah, kalau udah yang positifnya, yang komnya ini kita colokin ke sini. Nah, ini colokan listrik ya. Berarti ini tinggal nyolokin ke colokan listrik. Ini kita kasih gambar warna merah yang artinya berarti dia arus positif. Ini negatif, kita warnain hitam. Ini juga negatif, kita warnain hitam. Nah, kalau udah semua relay itu butuh arus positif, maka kita paralelkan juga. Nah, ini kita kasih warna merah ya, jadi kita sambungin. Oke, dia udah dapat semua arus positif arus AC ya. Ini arus AC berarti jaringan yang di sini adalah arus besar atau arus AC atau arus kuat. Sedangkan yang di bawah ini adalah arus kecil atau arus DC. Nah, kalau teman-teman umpamanya perangkat ini harus DC ya teman-teman, berarti ini colok ke adaptor. Adaptor juga ujungnya kan biasanya positif dan negatif ya, tinggal colokin ke sini, ke lampunya. Oke, kalau udah, selanjutnya kita ke saklar fisiknya. Ini saklar fisik. Saklar fisik ini cara kerjanya sama ya teman-teman. Jadi ini ketika tombol dipencet, dia akan tindakannya seperti apa. Jadi ujung sini sama ujung sini ini tuh nyambung teman-teman. Ini nyambung. Jadi kalau teman-teman ngambil kabel ini sama ini, maka itu sama dengan yang NC. Tapi kalau teman-teman ngambilnya ujung sini sama ujung sini, berarti sama dengan yang NO. Artinya kondisi awalnya dia terputus. Nanti ketika dipencet tombol, dia jadi nyambung yang ini. Yang ini kalau dipencet jadi nyambung, kalau dilepas berarti jadi putus. Kalau yang ini sama ini, tadi kondisi awalnya nyambung, ketika dipencet jadi mati. Nah, kita kan pengennya kondisi awal adalah putus ya atau nggak nyambung, maka kita pilih yang ujung sini sama ujung sini ya. Yang ini kita kasih ke arus negatif semuanya, yang ini juga kita ke arus negatif, ini juga sama kita ke arus negatif. Oke, ini kita kasih warna hitam, ini juga hitam, ini juga hitam. Oke, kemudian yang ini tadi kan kita ngambilnya yang ini ya. Ini GND-nya kita kasih GND dulu dari sini. Nah, supaya ini semua dapat arus GND. Nah, kalau udah, yang ini kita kasih ke jalur DC. Saya kasih ke pin 13. Oke, kemudian yang hijau ini saya kasih ke pin 12. Kemudian yang biru saya kasih ke pin 14. Kita kasih warna sesuai lampunya, merah, hijau, dan biru. Oke, udah rangkaiannya seperti ini. Ingat ya teman-teman. Ya, gimana? Belum selesai. Oke, silahkan dibuat dulu.
Untuk code-nya udah saya kirim ke Jelita, silahkan di share ke teman-teman yang lain. Kalau udah silahkan dipastein aja code-nya. Nah, teman-teman sambil dipahami ya, jangan cuma dipakai, tapi teman-teman juga harus paham tentang source code-nya. Karena nanti ketika teman-teman mengimplementasikan di lapangan, teman-teman juga tetap harus memodifikasi sesuai dengan kondisi di lapangannya. Nah, define ini dari Blink ya, ini kita hapus aja. Nah, itu kita hapus kenapa? Karena nanti kita akan konekkan ke Blinknya kita sendiri. Oke. Oh ya, jangan lupa library-nya kita tambah dulu ya. Ini ke Blink. Ini loading ya. BLY. BLY. Oke, sambil nunggu loadingnya, saya jelaskan dulu. Di sini ini adalah library-nya ya, teman-teman. Kemudian chart ini adalah si SSID-nya, karena kita pakai virtual, maka kita pakainya QuickWest. Nanti kalau kita pakai fisik, minggu depan kita pakai fisik. Jadi teman-teman minggu depan untuk praktikumnya kita fisik, teman-teman siapkan si microcontroller minimal 1 LED sama kabel ya, kabel untuk ke laptopnya. ISP-nya kan kemarin udah pada punya semua ya. Jadi minggu depan kita praktek ke fisiknya. Nanti kalau udah pakai ke fisik, ini berarti pakai si SSID yang di handphone kita. Kemudian di sini red LED, green LED, blue LED adalah pin yang udah kita konekkan ke sini ya. Nih, ini ke relay. Jadi 25, 26, 27. Nah, ini 25, 26, 27. Nih ya, 27 yang biru. Kemudian tombol ini button red pin adalah 13, 12, 14. Ini untuk tombol fisiknya. 13, 12 sama 14. Kemudian virtual pin ini nanti yang akan kita setting ke si blinknya. Kemudian blink connected di sini ini untuk virtual pinnya. Kita panggil si virtual pinnya ini karena kita udah deklarasikan virtual pinnya yaitu V0, V1 dan V2. Nah, kalau udah ini untuk nge-trigger si blinknya. Jadi ini nanti akan muncul ke serial monitornya di bawah. Kemudian untuk nge-trigger si virtual pin yang berikutnya, ini berarti button green pin nggak perlu kita panggil V0 V1 nya karena udah kita deklarasikan di atas ya teman-teman. Kalau udah, nah void setupnya, kalau kemarin kita hanya blink run doang, sekarang untuk void setupnya kita pin mode-nya adalah dari buttonnya. Ini untuk memanggil si buttonnya. Nah, void loop-nya juga sama, kita kondisikan ke si buttonnya. Kalau kemarin kan kosong ya, ketika kita hanya pakai blink doang, nggak ada fisik tombolnya, maka cuma void loop-nya blink run aja, karena kita hanya ngoneksiin ke si blinknya aja. Kalau sekarang ini kita buat logika kondisi ketika si tombol ini dipencet. Oke, kalau udah silahkan teman-teman buka si web blinknya. Sambil balik lagi ke sini, mungkin kita coba. Nah, udah bisa ya, blink ke pilih yang ESP32 Bluetooth dan wireless. Ini yang BTWF ya. Nih, udah untuk nambahin library-nya. Kalau udah library-nya udah, kita balik lagi ke Sketch Ino ininya. Nah, ini kita sejajarin aja mungkin biar enak ngelihatnya. Nah, ini kita buat sebelahan. Oke teman-teman, kemudian kita ke seperti biasa ke developer zone-nya. Kita buat new template seperti biasa.
kita kasih di sini kontrol relay. Oke, kalau udah kontrol relay 1A, relay 1A. Oke, udah. Kalau udah down ya. Nah, kita udah ke sini. Kemudian kalau udah, kita ke data stream. Kemudian tambah ya, tambah new data stream virtual pin. Seperti biasa, ini kita untuk nge-trigger apa nih? Berarti kan untuk nge-trigger si lampu merah. Saja lampu merah. Oke, seperti biasa min 0 dan 1, pinnya ngacu ke sini ya tadi, ke virtual pinnya. Lampu merah atau button atau si red, maka si V0. Kalau udah create, kemudian tambah lagi new virtual pin. Ini untuk lampu hijau, virtual 1 create, lanjut ke lampu biru, virtual 2 ya, pin 2. Oke, create. Udah. Kalau udah jangan lupa di save. Ini save ya. Nah, kalau nggak di save nanti hilang ketika kita lanjut ke tahap berikutnya. Kalau udah, kita ke web dashboard. Di web dashboard seperti biasa kita tambah ke ininya, edit, kemudian widget boxnya pakai switch. Oke, ini kita gedein dulu aja switchnya. Kita setting switchnya lampu merah. Nah, lampu merah V0, ininya kita kasih warna merah. Kalau udah, kita save. Kemudian lanjut, kasih setting lagi lampu hijau. Ininya lampu hijau, switchnya kita kasih warna hijau. Kalau udah save, berikutnya satu lagi, yaitu si lampu biru. Ininya pilih lampu biru, warnanya kita kasih warna biru. Udah save. Nah, kita udah punya 3 tombol ya, atau 3 button. Kalau udah jangan lupa di save. Oke, kemudian kita ke device. Nah, kemudian new device, ambil template-nya, kita pilih yang control relay 1A. Oke, create. Nah, sekarang kita udah dapet tokennya. Ini tinggal klik code copy to clipboard, tempel di paling atas ini, Ctrl paste. Kalau udah jangan lupa di save, control relay 1A. Oke, kalau udah save, sekarang kita cobain compile ya. Oke, nah udah jalan ya teman-teman. Nah, sekarang kita cobain kontrol. Nah, ini speed is ready, waiting for blink command. Statusnya harusnya dia udah online ya. Ini kita close dulu. Nah, ini kita kontrol pakai tombol nyala ya. Nah, matikan, mati,
Nah, kita dari tombol bisa, dari tombol fisik, anggaplah kalau nanti diimplementasikan, ini lampu ini untuk lampu di rumah, teman-teman tetap bisa nyalain, matiin lampu taman, semuanya ini depan lampu taman, kita nyalain, matiin. Nah, ini lampu kamar, nyalain, matiin. Kemudian yang belakang lagi lampu dapur, seumpamanya. Nah, kemudian ketika teman-teman lagi liburan, teman-teman bisa langsung buka ke Blinknya aja, ke aplikasi Blinknya. Teman-teman bisa kontrol dari sini. Nah, lampu taman akan menyala. Jadi kalau nggak ada internet, teman-teman bisa pakai fisik. Kalau ada internet, teman-teman bisa matikan melalui aplikasi Blinknya. Nah, ini implementasinya bisa apa aja ya, ini listrik apa aja, tinggal teman-teman sesuaikan. Yang nyolok ke relay itu sesuai kebutuhan elektroniknya. Kalau TV berarti teman-teman ini colokin ke AC. Kalau seumpamanya kipas angin ke AC. Tapi kalau seumpamanya teman-teman butuhnya DC, kayak seumpamanya pompa air itu kan pompa akuarium, itu kan DC ya. Maka ininya butuh ke adaptor. Nah, gitu. Oke, teman-teman, ada yang berhasil? Jadi nanti untuk project besarnya kalau teman-teman mau nyalain kipas angin yang beneran nih, umpamanya daripada beli kipas angin yang kipas angin yang kecil, di rumah teman-teman udah punya kipas angin yang besar yang AC, teman-teman beli relay aja, murah kok. Relay itu tinggal cari di Shopee relay Arduino 5 volt. Nah, harganya murah, cuma 7.000 nih teman-teman, yang 5 volt ya. Jadi tergantung teman-teman nanti perangkat ininya apa gitu. Kalau seumpamanya Arduino AC, nah ini berarti ini ke AC 220 volt AC modul ya. Teman-teman bisa pakai relay ini. Tuh harganya cuma 6.000 juga. Nanti teman-teman jadi nggak perlu beli, umpamanya mau nyalain kipas, teman-teman ada kipas mini di rumah yang nyoloknya ke AC. Nah, projectnya pakai relay ini aja, tambahin relay ini. Nanti ini nyoloknya ke colokan listrik PLN. Oke, gitu. Ini rangkaiannya ya, teman-teman. Ini berarti colokin ke listrik PLN, yang sini ke si ISP32-nya. Gimana teman-teman? Ada yang udah berhasil? Ini kayak gini bukan Pak? Boleh di share screen, silahkan. Coba di share screen yang udah berhasil. Silahkan yang udah berhasil boleh di share screen. Atau yang punya kendala juga boleh di share screen, nanti kita cek bareng-bareng. Oke, udah jalan. Coba nyalain. Pakai tombol dulu boleh. Cobain pakai tombol fisiknya. Itu yang di bawah. Kontrol yang di bawah, nyalain. Lampu merah, oke. Belum jalan itu LED-nya. Kalau lewat blinknya jalan nggak? Ya, kenapa ya Bapak? Kalau lewat blinknya, di ininya cek aja. Coba tadi tombolnya pencet. Di serial monitornya dia ngerespon nggak? Kalau di serial monitornya nggak ngerespon, berarti coba pencet yang itu. Berarti belum masuk gitu perintahnya. Kalau di serial monitornya ngerespon, berarti udah jalan, cuma rangkaiannya yang mungkin masih ada yang kurang gitu. Coba di ya. Oke, si tombol bentar. Ini posisinya si tombol itu nyolok kemana, itu tombol merah?
Tombol merah, iya tombol merah. Itu, Yang ini Bapak. iya. Nah itu kabelnya kemana itu? Ke Ke pin yang 13. 13, sudah benar ya. Oke, yang hijau ke pin 12. 12. Itu yang relay kemana itu? Yang Relay merah. mana? Iya, relay merah. Relay merah yang GND pin 1 innya ke ke GND. yang in innya ke in, nah yaitu in ke kemana itu? 33. 33. Codingnya coba lihat ke codingnya. Eh, Nah itu kan 25, rednya 25. oh, Berarti pindahin dulu ke 25 yang red itu kan red LED pin itu adalah yang di relay ya. Yang di relay sesuaikan sama code-nya. 25, 26, 27 berarti ya. Merah 25, hijau 26, biru ke 27. Coba disesuaikan dulu. Yang udah in. sama dong, Pak. Udah sama? Itu coba digeser Udah. biar biar jelas. Dia numpuk-numpuk kayak gitu jadi nggak kelihatan. Nah, itu digeserin dikit supaya bener di 25 Ini nggak? gimana sih? Yang merah, Bentar ya, Bapak. ya 25. Coba disesuaikan lagi. Yang lain gimana? Udah berhasil? Ada yang udah berhasil? Atau yang masih ada kendala? Bapak maaf, tadi ketinggalan di library sama belinya. Gimana gimana? Ketinggalan di Ketinggalan dimasukin library-nya sama pas di belinya. library tambahkan Blink YSP32 BTWF. So, coba tambahin dulu. Udah ditambahkan library? Udah. Oke, kalau udah ke Blink ya, ke Blink ke developer zone. Udah. Nah, di developer zone buat new template ya. Kasih nama control relay 1A. Nanti muncul seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini, masuk ke data stream. Kayak biasa, data streamnya tinggal ke edit atau tambah new data stream, virtual pinnya sesuaikan sama yang di code-nya, yaitu V0 untuk merah, V1 untuk hijau, V2 untuk biru. Nah, ini tinggal namain aja LED atau lampu, atau kalau teman-teman di sini nanti saya pengen ini buat lampu taman, tulis saja lampu taman merah. Pinnya V berapa? Ini saya kan V0-nya udah dipakai ya, maka dia nggak bisa dipakai. Nah, tinggal tambahin V0, V1 dan seterusnya kayak biasa. Kalau udah tiga data stream yaitu lampu merah, lampu hijau dan lampu biru, lanjut ke web dashboard. Nah, di web dashboard ke ini ya, ke widget pakai yang switch. Kayak biasa, switchnya masukin, terus klik setting, data streamnya ambil yang tadi dari data stream atas.
Oke, disesuaikan. Kalau udah bikin tiga button, lanjut ke device. Di device, new device, ambil templatenya. Templatenya adalah yang udah kita buat tadi, control relay 1A. Kalau udah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti di sana ada ininya ya. Ada code-nya tadi. Mana ya? Ada tokennya. Oke, device. Nah, tokennya tinggal di pastein. 1A. Nah, ini tokennya. Ini tinggal diambil tokennya. Copy. Pastekan di paling atas ini. Kalau udah, tinggal compile. Seperti itu. Oke, silahkan dicoba. Bapak maaf. Ini Ya, yang di nyambung kablingnya mah udah nyala, oke. udah bisa otomatis. Oke. Tapi kalau yang buttonnya nggak bisa, Bapak. Coba Nggak boleh bisa di share screen. Silahkan boleh di share screen. Kita cek bareng-bareng. Oke. Yang dari blinknya jalan. Coba tekan tombolnya, yang buttonnya. Ada respon di ininya nggak? Di apa namanya? Di serial monitornya nggak ketika tombolnya dipencet? Ceknya ke buttonnya aja. Kalau di serial monitor yang itu, nah yang coba klik pencet, nggak ngerespon ya. Harusnya kan ketika kita pencet dia ngerespon ke serial monitor, yaitu button, karena di codingnya emang udah saya kasih tanda kalau dari button itu ada button gitu. Coba ke kabelnya, cek serangkaian kabelnya. Ke sini ya. Tuh. Yang merah ke pin berapa tadi tuh? Merah ke pin 12 ya. Merah ke pin 12.
Harusnya sudah sesuai. 13, 12, 13. Coba yang kabel button merah itu bener ke berapa itu? Nah, itu kemana itu? Ke 13. Terus yang hijau ke 12. Sudah benar. Biru ke 14. Sudah benar. Oke. Button virtual pin. Tapi kalau dari serial dari blinknya udah jalan. Udah, Bapak. Udah jalan. Coba codingnya paste lagi yang tadi tapi yang dari code nomor 5 ya, yang blink token blinknya mah biarin aja. Nah, dari situ, dari 5 tuh, dari 5 pastein lagi. Harusnya Baik, Bapak, kalau sebentar. codingnya sama udah sih, karena rangkaiannya udah sesuai. Dia button merah negatif. DMD. Harusnya ketika button dipencet itu di serial monitornya muncul button gitu, ada buttonnya. Kalau yang dari blink kan dia nggak ada dalam apa nggak ada kurung buka kurung tutup button. Kalau yang dari button itu serial monitornya ngasih tahu itu dipencet dari mana. Bapak maaf, Ya, tadi Mutiara ketinggalan waktu nyambungin LED sama relaynya ke FCC itu Pak. silakan di share screen aja boleh. Oke, nyambungin yang LED. Nah, itu yang si komnya diparalelin. Kom yang di relay. Nah, itu kom yang di situ sambungin kom ke kom sebelahnya, relay sebelahnya. Sambungin semuanya. Terus nanti yang paling ujung kiri sambungin ke VCC. Ayo, sambungin aja. Yang di relay kan di kom itu. Sambungin ke relay sebelahnya lagi.
Nah, itu colokin lagi ke komnya. Gimana Pak? Itu ke VCC ya. Ini Tambah lagi yang GND-nya nah, ya. Tambah, tambah. udah tambah di mana Pak? Itu yang sebelahnya compile itu kan ada tambah. Oh ini. Ya, tambah GND. Di gimana ya Pak? Iya, ditambah, diklik tambahnya. Klik tambahnya. Yang sebelahnya compile. Yang sebelahnya gambar play itu kan ada tambah plus, ada plus. Klik plusnya. Iya. Nah, itu klik plusnya. Di mana Pak? Coba saya yang share screen aja ya. Kamu liatin ya. Iya, Share, Pak. Ini. share screen. Oke, udah kelihatan share screen saya. Nah, Hmm. nah, ini tambah, pilih yang Belum GND. ada Pak. Hmm? Belum ada? Belum. Coba diklik lagi di sebelahnya. Udah share screen. Yang lain udah bisa lihat share screen saya? Sudah, Pak. Bisa, Bapak. Ada ya. Kelihatan share screen saya? Kelihatan ya? Oh, sudah Pak. Sudah. Udah ya. Oke. Ini yang negatif kita colokin ke negatif, ke GND. Tambah di sini kita tulis GND. Nah, ini simbol GND kayak gini, panah. Ada ya panah kayak gini. Nah, kabel yang negatif Iya. colokin ke GND. Ini kita paralelin ke sini, ini paralelin ke sini, yang terakhir baru ke GND. Nah, kita anggap ini tuh sebenarnya kalau nanti implementasi di lapangan, ini tuh kabel negatifnya colokan listrik gitu. Nih kalau semuanya Google colokan listrik. Nah, kabel colokan listrik itu kan kayak gini ya colokannya. Itu kan ada positif sama negatif. Nah, positif sama negatif ini tuh ya ini gitu. Ini tuh kabel positif, ini kabel negatif, nanti disambungin ke colokan listrik yang kayak gini. Itu nanti implementasi di lapangannya seperti itu ya. Nah, ini adalah lampu lampu yang biasa dicolokin ke listrik itu, atau mungkin lampu
atau kipas angin atau apa, biasanya kan pasti nyolok ke listrik. Pasti di dalam kabel listriknya ada positif dan negatif. Nah, ini tuh icon ini untuk mewakili itu. Oke, jadi nanti kabel yang colokan listriknya ke sini, ke kom sama ke ke lampunya. Udah. Selanjutnya tinggal ikutin yang berikutnya ya. Ini yang eh, dari relaynya innya ini ke pin-pinnya 25, 26 sama 27. Nyesuaiin sama ini tadi codingnya kan kita buat 25, 26, 27. Nah, tinggal colokin aja 26, 25, 27. Nah, itu untuk rangkaian relaynya. Kalau yang buttonnya juga sama. Ini ke negatif, 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 positifnya ke rangkaian 13, 12 sama 14. Nah, coba diikutin rangkaiannya. Kalau yang tanda panah ungunya itu sama GND juga, Pak. Ini VCC. Jadi teman-teman nambahin di sini ya. VCC. Nah, ini ada VCC ya. Itu VCC. Ini yang positif. Yang negatif itu GND. Nah, jadi ada dua simbol. Yang GND ini buat negatif, yang VCC ini buat positif. Nah, gitu. Oke, makasih Bapak. Sama-sama. Bapak sudah. Oke, yang udah boleh di share screen. Saya stop screen dulu. Silahkan. Yang udah siapa? Share screen. Saya akan oke. Sudah ya. Nah, itu kan dia kalau buttonnya dipencet, maka di serial monitornya itu ada tulisan buttonnya. Kalau kita dari Blink itu nggak ada tulisan buttonnya kan di serial monitornya. Coba kalau yang dari Blinknya. Sunny ya, Sunny udah ya. Oke, udah ya, berhasil ya. Oke, sip. Udah. Nah, nanti buat yang udah kayak biasa, teman-teman tinggal bikin video pendek aja. Intinya nyimpulin hari ini udah berhasil mempraktekkan ini. Kemudian linknya seperti biasa dimasukin ke Google Drive-nya. Google Drive-nya sebentar. Drive. Nah, sebentar. Share. Nah, di Google Drive ini kan udah ada ya yang tugas 1A. Nah, ini berarti teman-teman tinggal upload link di relay ini ya. Kayak biasa. Nggak usah detail tahapan, nggak apa-apa. Teman-teman jelasin aja. Udah berhasil mengimplementasikan ini. Gitu. Nanti saya lihatnya di sini. Oke, tinggal di upload di sini. Di upload linknya di sini ya. Ini masih banyak yang minggu ke-9, ke-10 dan 11 masih banyak yang belum upload linknya. Silahkan yang nanti tinggal yang 12. Terus nanti buat teman-teman yang umpamanya berhalangan hadir, itu di PPT-nya juga udah ada link YouTube-nya. Nanti tinggal dilihat di link YouTube ini, di situ udah saya buatin tahapan-tahapannya. Yang belum berhasil nanti bisa lihat ke situ. Nah, yang sekarang udah berhasil boleh di share screen dulu biar saya kasih poin tambahan karena selesai lebih cepat gitu. Berarti tadi udah Sani, siapa lagi yang mau nampilin?
Silakan Fuji, boleh di share screen. Bapak ini dia udah. Oke, di share screen aja gantian. Sekarang dia ya, ini dia ya. Oke, dia silakan boleh disimulasikan dari button. Berhasil ya. Oke. Hijau, biru. Oke, selanjutnya dari blinknya. Dia Mardiana. Oke, dari blink berhasil ya. Oke, sip. Yang green berhasil. Kemudian yang blue. Mutiara sudah, Pak. Ya, boleh. Yang udah silahkan di share screen. Sudah Bapak. Oke, terima kasih dia. Selanjutnya siapa yang mau nampil lagi? Sudah, Pak. Mutia, silakan Mutia. Ini, Pak. Buat blinknya. Mutiara, oke. Ini buat waktunya. Oke, cobain. Pencet tombolnya, buttonnya. Hmm. Oke, udah berhasil ya. Mana yang blinknya? Hah? Oke, siapa lagi yang mau nampilin? Yang udah berhasil? Puji Pak. Boleh, silahkan. Puji. Cobain, simulasiin. Oke, nyala ya. Oke. Yang dari blinknya, boleh dari blinknya. Oke, greennya coba nyalain green. Oke, balik lagi ke walkway-nya. Oke, green menyala. Oke, Fuji udah berhasil. Siapa lagi yang mau nampilin? Ini Bapak udah. Boleh, silakan. Reina. Oke, ke walkway-nya. Matikan pakai button, boleh. Oke, berhasil ya. Oke. Relia ya. Relia. Relia. Reina Aulia Bapak. Reina Aulia. Oh, Reina Aulia. Oke. Siapa lagi yang udah berhasil lagi? Mau share screen? Ada lagi? Udah, nggak ada lagi? Oke, kalau udah nggak ada lagi, mungkin kita cukupkan. Nanti yang belum berhasil dicoba lagi. Boleh ditonton dari yang video YouTube-nya juga nggak apa-apa, tinggal diikutin aja. Sampai pokoknya dicoba harus berhasil ya. Nanti kalau udah berhasil, jangan lupa link videonya dimasukkan. Yang udah berhasil sekarang juga tetap masukin link video ya. Jadi tetap supaya ada itu poin utama. Nanti ini jadi poin plusnya buat yang tadi share screen. Oke, untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu.
Ada pertanyaan sebelum kita akhirin? Cukup? Bapak mau bertanya, Boleh, silakan. kalau untuk nanti UAS, apakah ada praktek untuk individu? Untuk individu kayaknya enggak, paling lebih ke kayak kemarin teori, tapi teorinya lebih ini apa namanya, menjelaskan proyek besarnya. Jadi saya pengen teman-teman walaupun proyek besarnya itu kelompok, tapi menguasai masing-masing, paham gitu. Jadi jangan ngandelin proyek besarnya ada si ini bisa ngerjain semua tapi dianya nggak paham, maka nilainya individu gitu. Walaupun ngerjainnya kelompok, nilainya individu. Jadi nggak praktek tapi lebih ke teoritis kayaknya. Baik, Bapak, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin kita cukupkan. Minggu depan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya siapkan mikrokontrolernya. Yang belum punya harus segera ada ya, kan kita udah lumayan lama nih eh, di waktunya untuk kalau belum ada segera diadakan. Yang SP32 aja nggak apa-apa, yang murah, pakai sama kabelnya sama satu LED, minimal satu LED. Jadi yang kemarin belum punya LED coba minta sama kelompoknya dulu minimal bawa satu untuk kita praktek di pertemuan berikutnya. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini, kita cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.